Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun sik semangat? Semangat. Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang sedang berada di kebun kurma Salman Al Farisi. Lah, kenapa kita ke sini, Bapak Ibu? Pertama kita kenalan dengan Salman. Mana Salman? Tidak ada. Ya, jadi Salman ini berasal dari Persia. Berasal dari Persia. Kalau Persia itu sekarang Iran. Dia ke Madinah, jauh-jauh dari Iran ke Madinah karena dengar kabar, Bapak Ibu, bahwasannya nanti akan ada nabi terakhir yang diutus oleh Allah di kota Yasrib, yang mana di sana banyak pohon-pohon. Akhirnya tanda-tandanya adalah seorang nabi tidak memakan sedekah. Akan tetapi seorang nabi akan memakan hadiah, pemberian maksudnya ya. Kalau dikasih buah dengan bahasa hadiah, maka Rasulullah dimakan. Dan yang ketiga tanda-tandanya adalah di sininya ada tanda kenabian. Maka Salman buru-buru lari ke Yasrib, ke kawasan Madinah ini. Ya, dan masya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Salman sampai di sini sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Akhirnya sampai di sini Salman diperdagangkan sampai akhirnya beliau jadi budak. Budak itu pelayan ya. Pelayannya orang dulu namanya budak. Kalau budak itu masya Allah diperbudak gitu ya. Ya. Jadi masya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai pada akhirnya Rasulullah hijrah ke Madinah. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, ada di Masjid Quba, Salman Al Farisi ini dengar dari siapa? Mendengar dari majikannya. Langsung yang ketika itu Salman lagi ada di atas pohon kurma, ya, langsung turun menghadap ke majikannya. Apa yang kamu katakan? Apa? Dipukuli sama majikannya. Disuruh naik lagi, suruh teruskan kerjaannya. Akhirnya Salman naik lagi ya. Dan akhirnya setelah majikannya pergi, setelah berapa lama Salman datang ke Quba, Masjid Quba. Sampun ke Masjid Quba? Sampun nggih? Kemarin nggih, Masjid Quba nggih. Warnanya nopo? Putih nggih. Sampai ireng nggih. Nggih. Jadi masya Allah tabarakallah Bapak Ibu, ketika itu Salman Al Farisi datang ke Quba menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membawa membawa kurma dan mengatakan, ini adalah kurma dariku sebagai sedekah, diberikan kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengambilnya dan tidak memakannya, akan tapi dipersilakan sahabat yang lain untuk memakannya. Maka kata Salman, hadza wahid, ini salah satu tanda kenabian yang pertama dari yang Salman ketahui. Tinggal dua kata Salman. Akhirnya setelah beberapa hari Salman tidak ketemu Rasulullah, dan akhirnya dia datang ke Quba lagi, dan ditanya-tanya Rasulullah sudah pindah ke Madinah, ke Masjid Nabawi yang sekarang itu, pindah ke sana. Itu kan dulu Yasrib. Quba itu yang desa Quba, yang Masjid Nabawi itu adalah Yasrib. Di sana Rasulullah pindah di sana. Akhirnya dicari oleh Salman. Rasulullah datang ke Rasulullah dan mengatakan kepada Rasulullah sambil membawa kurma, ini adalah kurma hadiah untukmu. Dan apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah mengambilnya dan memakannya. Maka kata Salman, hadza isnain, ini tanda kenabian yang kedua. Nah, setelah berapa lama lagi ketemu dengan Rasulullah, akhirnya Salman ini Bapak Ibu ya, penasaran dengan yang ketiga. Carilah Rasulullah, dia mencari Rasulullah lagi, dan mendapati Rasulullah lagi sibuk mengurus jenazah salah satu sahabat. Di sana Salman berdiri di belakang Nabi sambil meninggikan kakinya gini, ingin melihat bahu Nabi untuk melihat tanda kenabiannya, dan Rasulullah merasakan itu. Akhirnya Rasulullah melepaskan surbannya, melepaskan ridaknya, dan di sanalah Salman mengetahui di sininya ada bekas ada tanda kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru Salman, hadza salasa. Dan sejak ini kata Salman, aku tidak merasa rugi sedikit pun atas seluruh usahaku untuk mencari nabi terakhir. Salman ini sebelumnya agamanya Majusi. Dia rela jauh-jauh datang ke Madinah untuk mencari nabi terakhir, yaitu
Rasulullah. Maka setelah mendapati tanda yang ketiga, kemudian Salman menceritakan keislamannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Salman tidak ikut perang Badar, ya, tidak ikut perang Uhud, juga tidak ikut Bapak Ibu ya. Akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditanyakan oleh Rasulullah, kemana Salman? Kok gak ikut perang? Dikatakan oleh para sahabat ini, Salman itu seorang budak ya Rasulullah. Maka dia ada di majikannya. Dia lagi kerja kepada majikannya. Dipanggil oleh Rasulullah, panggil katanya. Datang Salman. Kenapa Salman? Aku seorang budak ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, datang ke majikanmu dan minta untuk dimerdekakan. Akhirnya Salman datang ke majikannya dan ngomong ke majikannya supaya dia dimerdekakan, dibebaskan, dimerdekakan. Apa kata majikannya? Oke, tapi ada dua syarat. Yang pertama, tolong tanamkan kurma, pohon kurma 300 pokok kurma, dan semuanya harus hidup, tidak boleh mati. 300 pokok kurma, gak masuk akal kan? Kalau kita nanam pasti ada yang mati kan? Ya, ini harus hidup semuanya 300. Yang ketiga, harus membawa 40 gram emas. 40 gram emas. Maka ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di sana Salman bingung gimana ini, kata Salman. Maka Salman datang ke Rasulullah dan kata Rasulullah, kamu pilih dan pagari tanah yang kamu akan tanami. Maka Salman memilih kebun ini. Ini dulunya tanah kosong, kosong dipilih oleh Salman, dan pesan Rasulullah, kamu tugasnya hanya memagarinya saja, biar saya yang nanti akan menanamnya, kata Rasulullah. Maka tugas Salman hanya memagari saja, dan ketika itu Rasulullah setelah selesai dipagari, Rasulullah datang ke sini dan menanam 300 pokok kurma dengan tangan mulia beliau sendiri, ya, ditanam sendiri oleh Rasulullah, gak dibantu sahabat. Rasulullah gak mau, itu murni dengan tangan mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebanyak 300 pokok kurma. Dan Masya Allah, dengan mukjizat dari Allah, pohon kurma ini tumbuh semuanya dan gede-gede dan berbuah sampai sekarang, ya. Tapi ya pasti sudah ada perubahan ya, karena kurma sudah tua, mati, ditanam lagi ya. Tapi pertama kali yang membangun pokok kurma ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada kebun kurma pasti ada sumurnya. Untuk apa? Untuk mengairinya, atau untuk memberi saluran air kepada kebunnya. Di mana tempatnya? Maka disinilah sumur Salman Al-Farisi. Sumur yang digunakan untuk mengairi kebun kurma Salman Al-Farisi ini yang dulu, tapi sudah gak keluar airnya, ada lagi di dalam ya. Jadi Bapak Ibu, kebun kurma ini ditanam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terus dijaga sampai sekarang, dan sampai sekarang masih ada. Untuk apa ini? Untuk menebus kemerdekaan Salman Al-Farisi. Begitu sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rela capek-capek menanam 300 pohon kurma. Dan untuk syarat yang kedua, 40 gram itu apa kata Rasulullah? Maka Rasulullah memerintahkan untuk mengambil sebesar telur ayam yang terbuat dari emas dan diberikan ke majikannya, dan ditimbang langsung pas 40 gram. Maka ketika itu juga lah Salman dimerdekakan. Yang kemudian Salman ikut serta dalam peperangan, dan paling terkenal adalah perang Khandaq, perang Parit, yang mana Salman memberikan pendapat ketika Madinah ingin diserang oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, karena dulu di Madinah ini kan banyak orang Yahudinya. Dan orang Yahudi itu ingin berupaya untuk membunuh Rasulullah. Bani Qainuqa contohnya, salah satu pemudanya, ketika ada seorang muslimah di pasar, dia kerudungnya itu dipaku, sehingga ketika muslimah itu bangun telanjang. Akhirnya apa yang dilakukan sahabat ngambil pedang dan dibunuh orang itu. Akhirnya sahabat Rasulullah ini dikeroyok satu pasar oleh Bani Qainuqa, dan kemudian Rasulullah mengumpulkan pasukan untuk mengusir Bani Qainuqa. Yahudi ini diusir. Bani Nadir, begitu juga Bani Nadir. Apa? Ketika Rasulullah mengepung Bani Nadir ini, ya, ada seorang pemuda Bani Nadir ditawari, siapa yang bisa membunuh Rasulullah, membunuh Muhammad. Ada seorang pemuda yang ngomong, saya, katanya. Rasulullah sedang ketika itu lagi bersandar di sebuah tembok. Dan sepemuda Nadir naik ke atas, ngambil batu yang gede, ingin dilemparkan ke Rasulullah ke bawah.
Di sanalah Rasulullah diberitahu oleh malaikat Jibril dan Rasulullah buru-buru datang ke pintu gerbang kota Madinah dekat Uhud itu. Dekat Uhud dulu ada pintu gerbangnya ya. Maka ketika itu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bingung. Karena ketika itu Rasulullah duduk dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Dicari kemana? Karena kebiasaan kalau Rasulullah pergi pasti ke tengah padang yang luas itu untuk qadil hajah. Maka ini ditunggu-tunggu kok gak datang-datang Rasulullah. Kenapa? Kemana? Takutnya ada orang Yahudi yang menyakiti Rasulullah. Maka di sanalah Rasulullah SAW dicari oleh Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar dan didapati Rasulullah sedang mengumpulkan bala tentara. Untuk apa? Untuk mengusir Bani Nadir, ya. Bani Quraidah. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir diusir adalah Bani Quraidah tadi. Bani Nadir ini Bani Quraidah, ya. Apa yang terjadi? Bani Quraidah kenapa diusir? Karena Bani Quraidah bekerja sama dengan orang kafir Quraisy untuk apa? Untuk menyerang kota Madinah. Jadi Madinah dulu aman. Orang kafir Quraisy untuk menyerang Madinah ini kan nggak bisa langsung. Mesti harus ada musuh di dalam selimut. Siapa yang dirayu oleh orang kafir Quraisy? Bani Quraidah. Dirayu, ayolah kita kerjasama membunuh orang Islam ini. Bani Quraidah setuju. Maka di sinilah Salman Al Farisi memberi usulan, ya Rasulullah, peran Salman kalau di tempat saya ya Rasulullah, kita membentengi kota kami dengan parit. Dalamnya 7 meter, lebarnya 7 meter, luas banget. Orang kalau melompat mati langsung, ya kan? Sangat dalam dan luas. Panjangnya berapa kilometer ya? Panjang banget ya. Akhirnya itu diambil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang memberi saran? Salman Al Farisi dari Persia jauh-jauh datang ke Madinah untuk mencari Rasulullah. Ketika perang Khandaq, beliau memberikan saran yang cemerlang untuk menahan pengepungan dalam perang Khandaq. Dan perang Khandaq itulah perang terakhir orang kafir Quraisy menyerang kota Madinah. Karena kata Rasulullah, ba'da hada, setelah ini mereka tidak akan berani lagi menyerang kota Madinah. Dan betul saja perang Khandaq merupakan puncak dari segala masalah di Madinah, sehingga orang Yahudi semuanya keluar, tersisa hanyalah orang-orang yang beriman di kota Madinah. Siapa yang membuat strategi itu? Salman Al Farisi. Maka Salman Al Farisi itu seorang budak. Siapa yang membebaskan, yang memerdekakan? Rasul. Dengan apa? Dengan menanam 300 pokok kurma. Di mana kurmanya? Di sini. Ya, oke, kita foto dulu ya. Foto dulu di sini, ya, foto dulu di sini. Setelah itu kita masuk ke dalam, ya. Kalau mau minum itu ada airnya. Kalau mau minum ngambil berkatnya, ya. Nah, setelah itu kita pulang, ya. Karena hampir maghrib, ya. Ya, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Insyaallah bisa ditangkap, ya.